Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Nining Arifah. Dan saya Narjana. Video ini merupakan tugas pengantar bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. Ananda Setiawan, MPD. Dan kali ini kami ingin memberi sedikit pengetahuan tentang BUMS. Apa sih itu BUMS? Yaitu badan usaha milik swasta. Itu badan usaha yang modalnya dikuasai oleh swasta dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, menciptakan lapangan kerja, dan membantu perekonomian negara. Contohnya yaitu Indofood, PT Sampurna, dan PT Campina Es Krim. Karena tadi contoh perusahaan sudah kami sebutkan, di sini kami ingin menjelaskan sedikit tentang kasus BUMS, yaitu salah satunya Shopee, yang dimana karyawan mogok kerja karena upahnya sedang turun, yang sedang ramai diperbincangkan oleh khalayak umum. Baik, di sini saya akan serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan apa saja dampak dan permasalahan tentang studi kasus tersebut. Baiklah, sebelum kita bercerita tentang studi kasus yang pernah terjadi, saya jelaskan secara singkat dulu. PT Shopee International Indonesia merupakan anak perusahaan dari SEA Group yang dulu dikenal sebagai nama Gerena. Didirikan pada tahun 2015, SEA Group berkantor pusat di Singapura yang bergerak di industri e-commerce, dipimpin oleh Chris Feng, salah satu mantan penggiat roket internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada. Shopee tidak hanya ada di Indonesia, melainkan memiliki jangkauan yang luas, seperti beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Taiwan, Cina, hingga Brazil. Shopee sendiri memiliki beberapa akses untuk berjualan atau berbelanja, yaitu dapat melalui website dengan mengakses melalui internet atau juga melalui aplikasinya dengan cara mengunduh melalui App Store atau Shopee awalnya merupakan perusahaan yang mengambil pasar customer to customer atau C2C dan mulai mengalami peralihan menjadi business to consumer sejak meluncurkan Shopee Mall pada tahun 2007 dan bertindak sebagai platform toko online bagi toko dan distributor resmi. Shopee dalam memberikan dukungan logistik untuk penggunanya tidak hanya berhubungan dengan 70 layanan kurir di seluruh dunia, tapi juga berhubungan dengan beberapa penyedia layanan transportasi online. Bahkan mulai tahun 2020, Shopee memiliki jasa pengiriman Shopee khusus untuk beberapa penjual terpilih yang akan langsung diatur oleh tim Shopee Express. Shopee sendiri memiliki logo berwarna orange yang dapat diartikan sebagai warna yang hangat, mempunyai daya tarik, dan mampu meningkatkan daya minat pembeli. Shopee menggunakan gambar keranjang yang diartikan sebagai keranjang belanjaan dan huruf S yang simbol dari Shopee itu sendiri. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Saya serahkan kembali kepada teman saya. Di sini Shopee memiliki beberapa divisi, yaitu yang pertama divisi Curation, Key Opinion Leader, User and Seller, and divisi In-house Account. Yang pertama di sini saya menjelaskan tentang divisi Curation, yaitu merupakan divisi tempat penulis melakukan praktik kerja magang, bertugas untuk mengatur dan mengelola tampilan atau front-end di tab Shopee Pet agar mendapatkan peningkatan interaksi dan engagement dari user Shopee. Lalu dengan meningkatnya interaksi dan engagement, diharapkan user menghabiskan waktu lebih lama dalam aplikasi yang nantinya berakhir dengan pembelian dalam aplikasi. Tampilan front-end Shopee Pet atau tampilan akhir yang dilihat ketika user membuka aplikasi Shopee memiliki beberapa tab atau kategori, yaitu Timeline, Explore, Fashion, Beauty, Gadget, Now Normal, Voucher, Terbaru, dan Promo.
Kemudian tim curation juga bertugas dalam membuat perencanaan tampilan atau front-end Shopee Page untuk seminggu ke depan dengan mengikuti kalender Shopee dan support dalam campaign Shopee. Yang kedua yaitu divisi call management, memiliki tujuan untuk mengedukasi dan mengaktifasi user dan calon user Shopee melalui para call atau key opinion leader. Selain itu, mereka juga selalu menjaga dan mempertahankan hubungan baik perusahaan dengan para call dengan melakukan beberapa gathering atau pertemuan. Yang ketiga yaitu divisi user and seller, bertugas untuk mengedukasi para seller yang baru maupun yang lama untuk lebih mudah dalam berjualan dan mempromosikan produknya. Juga membuat strategi seperti competition untuk para seller dan user agar dapat meningkatkan penggunaan Shopee Page dan juga meningkatkan partisipasi beberapa campaign yang dibuat oleh marketing project. Lalu yang terakhir yaitu divisi in-house account yang memiliki tugas untuk mengelola konten in-house account yang termasuk di dalam Shopee Page seperti Shopee ID, Shopee Fashion, Shopee For, Shopee For Men, Shopee K-pop, Shopee Beauty, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan apa saja dampak dan permasalahan tentang studi kasus tersebut. Selanjutnya, kita akan bercerita tentang kasus-kasus yang pernah terjadi di Shopee baru-baru ini. Yang pertama, ada mogok kerja para kurir Shopee dikarenakan upahnya diturunkan. Mogok kerja ini dilakukan dengan menuntut adanya jaminan sosial. Walau dalam perkembangan kasusnya saat ini sudah ada jawaban dari pihak perusahaan kalau upah kurir sebesar 2.213 per paket sudah mengikuti peraturan dan harga tingkat pasar. Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos Logistik Indonesia, Trian Yusherma, melihat pelaku industri pengiriman merupakan padat karya butuh tenaga kerja untuk mengantar kiriman. Jika terjadi mogok, tentu akan berdampak pada industri pengiriman. Trian menjelaskan bahwa hubungan antara pihak Shopee dan kurir merupakan kemitraan, bukan karyawan, maka analisanya berbeda, di mana proses kemitraan harus memiliki posisi yang legal. Standing yang sejajar tercipta dari kontrak, sehingga jika terjadi penurunan biaya per upah, harus dikomunikasikan kepada mitra. Isu mengenai kurir ini ramai menjadi perbincangan di dunia dan sampai menjadi trending topik dengan hashtag Shopee Tindas Kurir. Hal ini berawal dari kicauan @arifnovianto_id. Dalam kicauannya, Arif mengatakan bahwa sejak 5 hari lalu, rider Shopee Express di daerah Jabodetabek melakukan mogok kerja. Protes tersebut dikarenakan upahnya diturunkan dari 5.000 per paket, 3.500 per paket, 2.500 per paket, dan pada awalnya pada bulan April menjadi 1.500 per paket. Kurir Shopee tersebut tidak dapat upah minimum dan jaminan sosial. Trian mengatakan ada 2 kewajiban fundamental dari industri jasa pengiriman, yakni yang pertama mengurus izin penyelenggara pos dan yang kedua mengembangkan jaringan. Esensi kemitraan ini muncul karena untuk membangun jaringan yang meluas. Maka, jika terjadi ketidaksepahaman, apa yang bisa dilakukan? Biasanya, dalam kontrak terdapat klausul untuk penyelesaian sengketa yang dipermasalahkan.
Trian mengatakan, tahap awal biasanya penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah apabila hubungan kemitraan. Shopee Express ini mengantarkan hanya barangnya sendiri ya. Saya baru konfirmasi ke Kominfo sebagai penyedia izin penyelenggara pos. Belum terdeteksi Shopee Express punya izin penyelenggara pos katanya. Walaupun tidak ada regulasi yang memastikan kalau Shopee Express harus memiliki izin penyelenggara pos karena mengirimkan barangnya sendiri atau bergabung dalam asosiasi, jelas Trian. Isu mengenai kurir ini ramai menjadi perbincangan di dunia dan sampai menjadi trending topik dengan hashtag Shopee tindas kurir. Hal ini berawal dari kicauan @arifnovianto_id. Dalam kicauannya, Arif mengatakan bahwa sejak 5 hari lalu, rider Shopee Express di daerah Jabodetabek melakukan mogok kerja. Protes tersebut dikarenakan upahnya diturunkan dari 5.000 per paket, 3.500 per paket, 2.500 per paket, dan pada awalnya pada bulan April menjadi 1.500 per paket. Kurir Shopee tersebut tidak dapat upah minimum dan jaminan sosial. Sementara itu, Eksekutif Direktur Shopee Indonesia, Handika Jahja, menegaskan bahwa insentif untuk mitra pengemudi Shopee Express sangat kompetitif di industri jasa logistik. Kami memastikan skema insentif Shopee selalu mengikuti peraturan yang berlaku, serta mengikuti tingkat harga di pasar guna mengupayakan titik temu terbaik antara permintaan pengguna dan ketersediaan mitra, katanya kepada CNBC Indonesia. Handika juga mengakui Shopee menyediakan perlindungan asuransi untuk para mitra pengemudi Shopee Express. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Saya serahkan kembali kepada teman saya. Yang selanjutnya yaitu kabar PHK karyawan, Shopee akhirnya buka suara. Menanggapi kabar tersebut, Direktur Eksekutif Shopee Indonesia yaitu Handika Jahja mengatakan langkah penyesuaian tersebut diambil pada segmen dan pasar tertentu. Ia memastikan langkah tersebut tidak melibatkan Shopee Indonesia. Shopee Indonesia terus menunjukkan performa yang baik. Indonesia tetap menjadi pasar prioritas, tempat kami terus mengembangkan bisnis untuk membantu lebih banyak UMKM dan pengguna di Indonesia merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi digital, kata dia dalam keterangan resmi. Ia menambahkan di Indonesia, Shopee memperkerjakan lebih dari 20.000 karyawan dalam berbagai lini bisnis seperti Shopee, ShopeePay, dan ShopeeFood. Selain itu, Shopee Indonesia juga masih aktif merekrut talenta-talenta digital melalui program CE Labs Indonesia yang diresmikan Presiden Jokowi pada Maret 2022 tahun lalu. Handika menyebut pihaknya akan membangun tim yang terdiri dari 1.000 talenta digital, terutama engineer dan product manager. Handika membeberkan dalam 6 bulan terakhir, Shopee juga tengah menghadirkan berbagai inisiatif untuk memajukan UMKM di Indonesia. Di dalamnya termasuk kampus UMKM Shopee yang hadir di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang telah melatih puluhan ribu UMKM keterampilan bisnis digital. Perusahaan e-commerce memiliki CE Group ini juga menjalankan program Japa in Paris yang membawa ribuan produk UMKM lokal di Shopee tembus kurasi dan bisa dijual di Paris. Sebagai informasi, pada awal Maret lalu Shopee menutup operasinya di Paris setelah menginjakkan kaki di negara itu tahun lalu. Kemudian akhir bulan itu, Shopee juga menghentikan operasinya di India dengan lebih dari 300 staf di negara itu. Kemudian paparan dari kelompok 7
dulu. Saya Nini Arifa. Dan saya Narjana. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.